Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 yang terdiri atas Muhammad Fathul Ansori, Wanda Hamidah, dan Bagus Wijaya. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Baik, saya akan mengawali penjelasan tentang definisi sistem. Definisi sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu sustema, yang berarti sehimpunan atau komponen yang saling berhubungan secara teratur. Definisi sistem menurut Zahara Idris yaitu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen atau unsur sebagai sumber yang berhubungan dan saling membantu untuk mencapai hasil fungsional yang teratur. Definisi sistem menurut para ahli. Ada dua ahli, yang pertama Belaha Banati, yang kedua Suharjo. Menurut Belaha Banati, definisi sistem yaitu satuan objek yang disatukan oleh suatu interaksi atau saling ketergantungan. Menurut Suharjo, definisi sistem yaitu kesatuan fungsional daripada unsur-unsur yang ada untuk mencapai tujuan. Secara tradisional, definisi sistem yaitu seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Terima kasih telah disampaikan oleh saudara Wanda. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni ciri-ciri sistem yang baik. Ciri-ciri dalam sistem terbagi atas 8 bagian, antara lain yakni 1. Komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan satu sama lain, yang berarti saling bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan. Pada komponen sistem tersebut terdiri atas beberapa komponen berupa beberapa bagian dari sistem atau subsistem di dalamnya. Yang kedua, batasan sistem atau yang disebut dengan boundary. Batasan sistem membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya dan juga dengan lingkungan luar. Batasan sistem tersebut memungkinkan sebuah sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batasan sistem menampilkan ruang lingkup atau skop tertentu pada sebuah sistem. Yang ketiga, lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem adalah operasi di luar batas dari sistem yang mempengaruhi sistem tersebut. Lingkungan bisa saja bersifat menguntungkan yang harus tetap dijaga, tetapi yang bersifat tidak menguntungkan juga perlu dijaga dan dikendalikan, kalau tidak mengganggu kelangsungan operasi dari sistem tersebut. Yang keempat, penghubung sistem atau yang disebut dengan interface. Penghubung sistem yaitu alat penghubung antara subsistem dengan subsistem lainnya. Dengan hubungan-hubungan tersebut, maka dapat memungkinkan sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem yang lainnya. Yang kelima, masukan sistem atau input. Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan pada suatu sistem tertentu yang bisa berupa perawatan input dan signal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan agar sistem bisa berjalan atau beroperasi dengan semestinya. Sedangkan signal input adalah energi yang diproses untuk memperoleh keluaran atau hasil. Yang keenam, yakni keluaran sistem atau output. Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang telah diproses dan diklasifikasikan menjadi hasil output yang bermanfaat dan juga hasil sisa pembuangan. Yang ketujuh, pengolah sistem.
Suatu sistem menjadi sebuah pengolah yang mengubah masukan menjadi keluaran. Sistem produksi mengolah bahan baku tersebut untuk dijadikan bahan jadi. Yang ke-8, sasaran sistem. Suatu sistem tentunya memiliki tujuan atau sasaran berupa objek. Tujuan dari sistem tersebut sangat menentukan masukan yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang akan dihasilkan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Wanda. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pendidikan sebagai sistem. Definisi pendidikan sebagai sistem. Kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata pedagogi, yang jika dieja menjadi dua kata, yaitu pait yang artinya anak dan agagos yang artinya membimbing. Dengan demikian, definisi pendidikan sebagai suatu sistem, yaitu suatu komponen yang saling berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur pokok pendidikan sebagai sistem ada 3. Yang pertama, unsur masukan atau input. Yang kedua, unsur proses. Yang ketiga, unsur keluaran atau output, yang biasanya disebut unsur hasil. Hubungan ketiga unsur proses pendidikan sebagai suatu sistem dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, unsur masukan atau input. Masukan usaha pendidikan ialah peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang ada pada diri peserta didik itu, antara lain bakat, minat, kemampuan, dan keadaan jasmani. Yang kedua, unsur proses. Dalam proses pendidikan terkait berbagai hal seperti pendidik, kurikulum, gedung sekolah, buku, metode mengajar, dan lain-lain. Yang ketiga, unsur keluaran atau unsur hasil. Hasil pendidikan dapat meliputi hasil belajar yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah selesainya suatu proses belajar mengajar tertentu. Dalam rangka yang lebih besar, hasil proses pendidikan dapat berupa lulusan dari lembaga pendidikan atau sekolah tertentu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ciri-ciri sistem pendidikan, yaitu 1. Tujuan. Setiap sistem mempunyai tujuan. Sebagai contoh, tujuan lembaga pendidikan adalah memberi pelayanan pendidikan kepada yang membutuhkan. Tujuan pengajaran adalah agar siswa belajar perilaku tertentu yang ditetapkan terlebih dahulu. 2. Fungsi-fungsi. Adanya tujuan yang harus dicapai oleh suatu sistem menuntut terlaksananya berbagai fungsi yang diperlukan untuk menunjang usaha mencapai tujuan tersebut. Misalnya, suatu lembaga pendidikan dapat memberikan pelayanan pendidikan dengan baik. Perlu adanya fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. 3. Komponen-komponen. Bagian suatu sistem yang melaksanakan suatu fungsi untuk menunjang usaha mencapai tujuan sistem disebut komponen. Jadi, komponen mempunyai fungsi khusus. Misalnya komponen instruksional meliputi manusia, yaitu guru, konselor, administrator, petugas-petugas lainnya. Terus material, yaitu buku, papan tulis, fotografi, slide, film. Dan masing-masing komponen di atas menjalankan fungsi-fungsinya untuk mencapai tujuan belajar yang sudah ditetapkan. Komponen di atas disebut juga komponen integral, yaitu komponen yang harus ada pada setiap kegiatan instruksional. 4. Interaksi atau saling hubungan. Semua komponen dalam suatu sistem, seperti komponen-komponen instruksional tadi, saling berhubungan suatu sama lain, saling mempengaruhi dan saling membutuhkan.
5. Penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan. Misalnya, dalam kegiatan belajar mengajar, guru berusaha menimbulkan jalinan keterpaduan antara berbagai komposer instruksional dengan melaksanakan pengembangan sistem instruksional dengan mencapai hasil belajar yang optimal. 6. Proses transformasi. Semua sistem mempunyai misi untuk mencapai suatu tujuan. Untuk itu diperlukan suatu proses yang memproses masukan dalam hasil-hasil dan menjadi hasil-hasil. 7. Umpan balik untuk koreksi. Untuk mengetahui apakah masing-masing fungsi terlaksana dengan baik, diperlukan fungsi kontrol yang mencakup monitoring dan koreksi. Hasil monitoring dijadikan dasar pertimbangan untuk melaksanakan perubahan-perubahan, penentuan, perbaikan, atau penyesuaian agar masing-masing berprestasi tinggi. 8. Daerah batasan dan lingkungan. Antara suatu sistem dan bagian-bagian lain atau lingkungan di sekitarnya akan terjadi interaksi. Namun, antara suatu sistem yang lain mempunyai daerah batasan tertentu. Suatu sistem dapat pula merupakan subsistem dari sistem yang besar, suprasistem. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.